Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Praja Ahmad dengan NIM 4524230049. Membuat video ini dalam rangka mengerjakan tugas mempresentasikan makalah dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Jadi saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai korelasi institusi, masjid, dan pembangunan peradaban. Topik yang dibahas, peran masjid di zaman Rasulullah, korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia, masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Peran masjid di zaman Rasulullah. Kata masjid disebut dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Kata masjid itu adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata sajadah yasjudu sujudan, yang berarti tunduk, patuh, taat dengan penuh, ta'zim, dan hormat. Kata masjid merupakan isim makan, kata yang menunjukkan tempat. Maksudnya tempat untuk sujud dengan penuh ketaatan, dan kepatuhan. Secara lahiriah, sujud berarti meletakkan 7 anggota sujud ke tanah, meliputi kening, kedua telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari-jari kaki. Sebagaimana bukti nyata dari makna tunduk dan patuh. Karena itu, bangunan khusus yang dibuat untuk melakukan sujud, dalam kurung salat, disebut masjid. Namun, karena akar katanya mengandung makna taat, tunduk, dan patuh, maka masjid sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat saja, tetapi merupakan tempat the center of aktivitas, tempat melakukan berbagai aktivitas yang mencerminkan makna ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti peran dan fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Masjid sebagai basis perubahan sosial di era Rasulullah, seperti telah diketahui dalam sejarah bahwa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid Quba, dan di masjid inilah didirikan salat Jumat pertama dalam Islam. Beberapa lama kemudian dibangun pula Masjid Nabawi. Bangunan fisik masjid di zaman itu masih sangat sederhana. Lantainya tanah, dinding dan atapnya pelepah kurma, namun masjid itu memainkan peranan yang sangat signifikan dan menjalankan multifungsi dalam pembinaan umat. Masjid saat itu memainkan peranan yang sangat luas. Masjid berfungsi sebagai tempat beribadah seperti salat dan zikir, sebagai tempat pendidikan, tempat pemberian santunan sosial, tempat latihan militer dan persiapan perang, tempat pengobatan pada korban perang, tempat mendamaikan dan menyelesaikan sengketa, tempat menerima utusan delegasi atau tamu, sebagai pusat penerangan dan pembelaan agama. Yang kedua, korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Ghazalba mengemukakan bahwa selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kebudayaan atau peradaban. Masjid merupakan lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid sebagai pusat peradaban memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan perekonomian umat, dan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini. Peranan masjid pada masa sahabat. Pada masa sahabat, perubahan dan perkembangan masjid itu lebih terlihat pada perubahan dan perkembangan wujud fisiknya saja. Perubahan dan perkembangan itu terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penganut Islam yang terus membesar dan meluas melampaui Jazirah Arab. Perubahan dan perkembangan fisik bangunan masjid yang terjadi antara lain perluasan daerah masjid dan sedikit penyempurnaan tuntutan perluasan bangunan masjid. Sepeninggalan Rasulullah dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Yang kedua, pembangunan masjid baru di beberapa daerah atau wilayah yang berhasil dikuasai. Pembahasan yang ketiga adalah
masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Masjid dapat dijadikan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat atau umat dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera lahir dan batin. Potret pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dapat dilaksanakan melalui keikutsertaan remaja kegiatan masjid. Masjid dapat dijadikan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat atau umat dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera lahir batin. Keikutsertaan dalam kegiatan masjid mengadakan berbagai jenis pelatihan dan seminar, menjadikan masjid sebagai pusat ilmu, memberdayakan fakir miskin yang menjadi tanggung jawab masjid, dan menumbuhkan kemandirian masjid. Kewajiban terhadap masjid terbagi atas dua bagian. 1. Membangun pemakmur masjid terlebih dahulu. 2. Memakmurkan masjid. Cara memakmurkan masjid ada dua macam, yaitu secara hissiyah dan secara maknawiyah. Secara hissiyah berarti dengan cara membangun fisiknya dan memeliharanya, sedangkan secara maknawiyah berarti mengisinya dengan aktivitas terbatas, yakni salat, dan aktivitas yang luas, yakni pembinaan jamaah, pemberdayaan umat. Mengadakan berbagai jenis pelatihan dan seminar, menjadikan masjid sebagai pusat ilmu, memperdayakan fakir miskin yang menjadi tanggung jawab masjid, dan menumbuhkan kemandirian masjid. Masjid dapat dijadikan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat atau umat dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir batin. Selanjutnya, kebudayaan organisasi masyarakat muslim. Kebudayaan dan peradaban organisasi masyarakat muslim yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan membelanya. Mereka mempunyai pendapat tentang masalah agama, baik yang fundamental, usul maupun divisional, furu. Di antara mereka ada yang disebut salaf, yakni generasi awal mulai dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan ada juga yang disebut khalaf, yaitu generasi yang datang kemudian. Jemaah tabligh. Yang kedua, jemaah tabligh. Jemaah tabligh adalah salah satu jamaah atau kelompok yang berjuang dalam bidang dakwah, yang usaha dan pengaruhnya tidak dapat dipungkiri, di mana dengan cara dakwah mereka banyak umat Islam yang sebelumnya tidak pernah mengerjakan salat ataupun malah tidak mengenalnya kembali menunaikannya dengan bersungguh-sungguh pada ajaran Islam. Tetapi sebagaimana juga jamaah atau kelompok lain dalam tubuh umat Islam. Masjid dan teknologi. Masjid berarti tempat untuk bersujud. Secara terminologis diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam menegakkan salat. Masjid sering disebut Baitullah, rumah Allah, yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdi kepada Allah. Sedangkan teknologi secara harfiah berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Masjid dan teknologi merupakan dua hal yang berkaitan. Masjid sebagai tempat ibadah dan teknologi merupakan penunjang dari peribadatan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat tidak dapat dibendung. Perubahan-perubahan dan penemuan-penemuan yang terus terjadi memberikan dampak yang cukup besar bagi peradaban manusia. Contoh sederhana, misalnya pengeras suara. Dengan teknologi pengeras suara azan yang digunakan di masjid akan terdengar ke seluruh kampung. Teknologi yang nyata yang memiliki dampak baik bagi perkembangan yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi.
Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.